Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwan dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan RPP K13 dan RPP KTSP. Untuk itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu RPP. Jadi, menurut Kemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan sebutan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah salah satu administrasi yang wajib dikerjakan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Terdapat dua macam RPP. Yang pertama RPP kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan sebutan KTSP, dan RPP kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan sebutan K13. Nah, jadi itu adalah pengertian dari RPP tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang membedakan tentang KTSP dan K13. Nah, yang pertama yang membedakan yaitu KTSP menggunakan standar isi, sedangkan K13 menggunakan kompetensi inti. Yang kedua, KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yang membedakan yaitu pada KTSP jam pelajaran lebih sedikit daripada K13. Nah, yang keempat, pada KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada K13 terdiri dari 5 yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Nah, yang kelima, pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada K13 menjelaskan sumber belajar. Nah, yang keenam, pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan KTSP, penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13, penilaian lebih detail dari tiga aspek tersebut, yaitu sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, jadi itu yang membedakan KTSP dan K13. Seperti itu. Baik, selanjutnya perbedaan RPP K13 yang lama dan RPP K13 yang baru. Yang pertama, RPP K13 yang lama, yang dimana KI1 dan KI2 boleh tidak dirumuskan. Yang kedua, terdapat tujuan pembelajaran. Yang ketiga, terdapat metode pembelajaran. Dan yang keempat, penilaian terdapat di akhir RPP. Sedangkan RPP K13 yang baru atau yang RPP selembar, di mana KI1 dan KI2 indikatornya dirumuskan. Tidak ada tujuan pembelajaran dirumuskan, metode pembelajaran tidak dicantumkan, dan penilaian dituliskan setelah kegiatan pembelajaran. Jadi itu perbedaan RPP yang lama dan RPP yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk itu di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semangat paginya mana? Luar biasa. Oke, untuk itu silakan semuanya rapikan tempat duduknya. Lepas topinya yang masih menggunakan topi, tasnya dibuka, disimpan di laci mejanya. Keluarkan buku dan pulpennya. Oke, sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang silakan ketua kelas pimpin doa untuk belajar. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, sekarang kakak akan mengabsen kehadiran kalian semua pada hari ini.
Yang pertama, Salsadinda, Ambar Wiratni, Nurwin Somon, Rahmat Hidayat, Alni Tiarawanti. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Nah, oke. Jadi adik-adik, sebelum kita belajar, kakak mau cek dulu semangat belajarnya. Kalau kakak bilang, "Hai, apa kabar?" Kalian semua jawab, "Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar." Oke, siap? Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya. Ketika kakak bilang, "Apa kabar hari ini?" Kalian bilang, "Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar." Oke, dengan gerakan tangannya ya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, bagus sekali adik-adik ya, semangat. Jadi kita harus terlalu semangat memulai pagi hari kita ya, apalagi kita sebagai peserta didik itu masih banyak proses yang harus kita jalani. Jadi tidak boleh malas-malasan, tidak boleh malas-malasan ke sekolah, tidak boleh malas-malasan belajar, tidak boleh suka bolos, tidak mengerjakan tugas ya. Jadi kita semua harus membangun semangat kita mulai dari pagi hari ya. Setelah kita bangun tidur, kita membersihkan tempat tidur kita, bergegas untuk ke sekolah ya, seperti itu. Nah, sekarang seperti materi kita tentang pada hari ini tentang senam ya, tentang senam ya. Sebelum itu kakak mau tanya, sudah ada yang tahu pelajaran kita di minggu kemarin? Sudah ada? Siapa yang tahu pelajaran kami waktu di minggu kemarin? Iya, betul sekali ya. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang senam ketangkasan. Nah, jadi untuk adik-adik semua silakan perhatikan ketika kakak menjelaskan ya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kakak ingin menghimbau kepada kalian semuanya bahwa mempelajari senam itu manfaatnya untuk diri kita apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, meningkatkan kebugaran kita atau bisa meningkatkan semangat kita di pagi hari ini. Jadi, ketika kita sudah bisa mempelajari dan bisa mempraktekkan senam berikut ini, kita mampu belajar dengan semangat, tidak malas-malasan, tidak mengantuk ya. Jadi kita terlalu semangat dalam belajarnya. Jadi itu salah satu fungsi kita ya untuk belajar ini. Nah, jadi itu adik-adik semua, yang salah satu manfaat kita mempelajari senam ini, materi senam ini yaitu agar kita bisa mengetahui apa-apa saja yang terkandung dalam materi senam ketangkasan ini. Apa sih itu senam ketangkasan? Bagaimana sih senam ketangkasan itu dilakukan? Apakah sama dengan senam kebugaran jasmani? Apakah sama dengan senam lantai? Nah, kita akan jelaskan pada pertemuan ini ya, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita mempelajari senam ini, yaitu kita kedepannya bisa menjadi salah satu misalnya instruktur senam ya, seperti itu adik-adik. Mungkin sini ada yang ingin jadi instruktur senam ya, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk itu silakan cermati materi ini ya. Kakak akan menjelaskan materi ini menggunakan slide ya, jadi mohon diperhatikan, oke? Oke, silakan dengar materinya. Masuk dalam pengertian senam ketangkasan. Senam ketangkasan adalah jenis senam yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuatan tertentu, di mana kekuatan ini dapat diukur melalui sebuah parameter atau standar tertentu yang telah digunakan. Keberadaan dari senam ketangkasan ini dibedakan berdasarkan jenis kelamin si pelakunya, yaitu untuk wanita dan untuk pria. Selanjutnya, senam ketangkasan adalah senam yang berpusat pada kekuatan dan kelentukan tubuh. Push up dilakukan dengan bertumpu pada kekuatan lengan dan kaki yang diluruskan pada posisi telungkup dengan menggunakan kedua kaki yang ditegakkan sebagai tumpuan. Sedangkan squat jump dilakukan dengan posisi jongkok
dan kemudian berdiri dengan kekuatan dari kakilah yang menjadi tumpuan. Dan untuk sit up berpusat pada bagian perut atas dan perut bawah. Kedua tangan ditaruh di belakang kepala sebagai tumpuan dan kedua kaki dikakukan untuk memudahkan gerakan. Senam ketangkasan tersebut dibedakan berdasarkan penggunaan alat yang dipakai di saat melakukan senam itu sendiri. Ada senam ketangkasan yang menggunakan alat dan ada senam ketangkasan pula yang tidak menggunakan alat. Senam ketangkasan yang menggunakan alat yaitu sebagai berikut. Senam ketangkasan yang menggunakan alat. Yang pertama, roll depan. Roll depan merupakan salah satu jenis senam ketangkasan yang dimasukkan dalam kategori senam lantai. Roll belakang. Roll belakang adalah bagian yang sejenis dengan roll depan yang termaksud ke dalam jenis senam lantai untuk ketangkasan. Gerakan yang ada di dalam roll belakang adalah kebalikan dari roll depan. Jika roll depan gerakannya adalah memutarkan atau menggulingkan kepada ke depan, maka roll belakang adalah menggulingkan badan dan kepala ke bagian belakang tubuh. Jadi ini yang dimaksud senam ketangkasan menggunakan alat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gaya kayang. Gerakan ini adalah gerakan membalikan tubuh untuk kemudian membentuk gerakan yang sejajar pada bagian perut. Kegunaan melakukan gerakan ini adalah untuk merenggakan otot perut. Nah, selanjutnya ada namanya gaya senam pada palang sejajar. Gerakan senam ini menggunakan palang yang diletakkan sejajar. Palang sejajar ini adalah semacam balok kayu yang dipasang secara berdampingan dengan posisi yang sejajar. Kemudian dilakukanlah berbagai gerakan dengan menggunakan palang sejajar ini untuk berpegangan. Jadi ada 4 gerakan yang ada pada gerakan yang menggunakan alat. Selanjutnya gerakan yang tidak menggunakan alat. Nah, senam ketangkasan yang tidak menggunakan alat. Yang pertama, senam ketangkasan yang tanpa alat, yaitu jenis senam ketangkasan yang lainnya adalah yang tak menggunakan alat. Ada banyak sekali jenis senam ini seperti lompat jauh. Nah, di mana lompat jauh adalah salah satu jenis senam yang bertujuan untuk mendapatkan jarak lompat yang paling panjang. Pertama kali dilakukan awalan sambil berlari pada jarak tertentu. Kemudian dilakukan tumpuan dengan menggunakan satu kaki dan melompat dengan bertumpu pada 2 kaki. Jarak akan dihitung dari arah tumpuan ke jarak daratan. Selanjutnya manfaat senam ketangkasan, yaitu manfaat senam ketangkasan adalah untuk mendapatkan keluntukan dan kelunturan badan. Dengan menjalankan senam ini, maka akan mendapatkan tubuh yang renggang dan rileks, serta jauh dari kondisi tubuh dan bagian tubuh yang tegang. Inilah bagaimana senam ketangkasan dan macam-macam senam ketangkasan yang termasuk ke dalam jenis senam yang dilakukan untuk mendapatkan kondisi tubuh yang lebih sehat, bugar dan mendapatkan tenaga serta kerelaksasian tubuh tersebut. Ya, itulah materi dari senam ketangkasan. Nah, untuk itu adik-adik semuanya sudah dipahami kan? Sudah? Ya, jadi senam ketangkasan itu adalah senam untuk kelunturan tubuh kita ya, salah satu manfaatnya. Nah, jadi adik-adik mungkin materi kakak bisa sampaikan sebatas itu saja. Nanti kita akan kembangkan dalam tanya jawab kita. Mungkin nanti kedepannya ada yang mau bertanya sebentar, atau ada yang tidak dimengertikan, sebentar kita akan bahas sama-sama ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oh iya, terima kasih. Mungkin semuanya sudah paham ya. Jadi di sini kakak hanya ingin memperkuat materi ya, pada kesempatan kita kali ini, sekaligus memotivasi adik-adik semuanya bahwa kita sebagai peserta didik itu harus semangat dalam belajar ya, tidak boleh malas-malasan. Karena kenapa? Kita masih banyak melalui proses-proses pendidikan yang kita lalui, masih banyak
masih ada kelas-kelas selanjutnya, masih ada tingkat SMP, tingkat SMA. Maka dari itu, dari dasar kita sudah harus membangun semangat belajar kita. Jangan malas-malasan, karena ketika kita malas-malasan, kita akan dapatkan dampaknya ketika kita naik kelas selanjutnya ya. Oh, saya menyesal tidak mengerjakan, tidak mempelajari secara baik-baik materi ini, karena ternyata di kelas ini juga kita pelajari seperti itu ya. Jadi tidak boleh malas-malasan dalam belajar. Yang kedua, ketika kita melaksanakan atau membangun motivasi belajar kita, ingin selalu belajar, maka apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan akan mudah kita dapatkan seperti itu ya. Jadi semangat belajarnya harus ditingkatkan lagi ya. Jangan malas-malasan apalagi sampai bolos sekolah karena takut dengan mata pelajarannya ya, seperti itu. Oke, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu kakak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.